مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان والقسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ونصر بالدعاء ومن ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله ودام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم إلى آخر الآية. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
Hadirat al-asatizah al-ajilla wal hadirin wal hadirat al-ahibbah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmatnya berupa iman dan Islam serta sihat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci mingguan kita, yaitu talabul ilm. Salawat teriring salam tak lupa kita aturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifat dan arifan di sekarang ini. Hadirin, kajian kita malam ini kajian khusus, kajian spesial, sehubungan kita masih berada pada suasana Idul Adha. Dalam merayakan Idul Adha, sosok yang selalu dikenang oleh umat Islam adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapat predikat Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa rintangan, bukan tanpa cobaan, melainkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah berhasil menjalankan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sukses menjalankan ujian dari Allah, maka Allah jadikan beliau sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Dan setiap kali melaksanakan Idul Adha, bukan hanya sosok Nabi Allah Ibrahim yang kita ingat, kita juga ingat sosok anak beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini kalau ada pertanyaan, kok kelihatannya apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim kejam. Kenapa kejam? Karena diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kira-kira kalau ditanya sebabnya pada tahu nggak? Pada bisa jawab nggak? Enggak. Pertanyaannya begitu kira-kira Bang Haji ya? Ngapa itu kok suruhannya begitu, disuruh potong? Gara-garanya ngapa itu? Gitu. Dalam kitab ini dibahas Nabi Allah Ibrahim adalah sosok yang dikenal baru diberikan anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala saat beliau sudah menjelang usia tua. Dari muda belum punya anak, bahkan beliau sangat mendambakan punya anak, tapi rupanya Allah belum kasih. Tetapi Nabi Allah Ibrahim dikenal sebagai seseorang yang memiliki keberanian luar biasa, berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang ia miliki, apapun yang dia punya, kalau bisa digunakan sebagai wasilah, sebagai media untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan segan-segan untuk mengorbankan apa yang dia punya tadi. Dalam satu riwayat, qila sababu dhabhi Ibrahim Ismail alaihi assalam annahu qaraba alf syatin wa 300 baqarah wa 100 budna fi sabilillah
Fata'ajjaban nas wal malaika min dzalika. Satu saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah berkorban menyembelih 1000 ekor kambing. Ini orang kampung kita ada nggak yang pernah kayak gini? Sekali korban yang disembelih 1000 ekor kambing. Berapa duit kira-kira itu harganya? Kambing berapa duit Bang Kasino? 3 sampai 4 juta. Kalau 1000 ekor sekali korban. Ini baru bukan sampai di situ, masih ada terusannya. Wa talatu mi'ati baqarah, 1000 ekor kambing dan 300 ekor sapi. Dan bukan sampai di situ, masih ada terusannya. Wa mi'atu budnah, dan 100 ekor unta. 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor. Banyak apa dikit itu? Orang kampung kita paling banyak banget. Kayak Bang Iqbal kemarin korban berapa ekor Bang Iqbal? Sapi 2 ekor, kambing 9. Belum ada apa-apanya sama Nabi Allah Ibrahim. Fata'ajjaban nas wal malaika min dzalika. Karena keberaniannya berkorban kepada Allah luar biasa, sampai manusia dan malaikat terkagum-kagum, takjub kepada keberanian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saking hebatnya berkorban sedemikian banyak, bukan cuman manusia yang keheran-heranan, bukan cuman manusia, bahkan malaikat ikut terkagum-kagum. Faqala Ibrahim alaihissalam, ketika orang kagum kepada keberaniannya, beliau berkata, kullu ma taqarraba bihi laisa bi syai'in indi. Apa saja yang bisa mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan berharga bagiku. Jadi kalau suruh korban apa aja mau dia. Wallahi law kana li ibnun la udhabbihannahu fi sabilillah wa ataqarrabu bihi ila Allah taala. Demi Allah, seandainya aku punya anak, pasti akan aku korbankan juga anakku, agar aku bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu belum punya anak. Waktu Nabi Allah Ibrahim masih muda. Falamma qala Ibrahim alaihissalam hadzal qaul ma madha alaihi zaman fanasiya hadzal qaul. Setelah mengucapkan statement ini, setelah mengucapkan pernyataan ini, berlalulah waktu begitu panjang sehingga Nabi Allah Ibrahim lupa kalau dia pernah berkomitmen, pernah mengucapkan, seandainya saya punya anak sekalipun, maka akan aku korbankan anak itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma jaa ila ardil muqaddasah sa'ala rabbahu alwalad fa ajaba Allahu du'aahu wa basyarahu bil walad. Ketika beliau tinggal di ardul muqaddasah, tinggal di Palestina, beliau meminta kepada Tuhannya agar diberikan keturunan, diberikan seorang anak. Fa'ajaballahu du'aahu, dan Allah mengijabah doanya. Wa basyarahu bil walad, dan Allah berikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak. Nah, ketika sudah punya seorang anak, Allah kembali uji. Dulu nih pernah ngomong begini,
Kan biasa ya kalau kita mah omongan orang belum punya atau omongan orang belum jadi biasanya gampang. Giliran udah punya atau giliran udah jadi gampang gak ngelaksanainnya? Belum tentu. Kalau belum punya mah enak ngomongnya. Ntar kalau gue punya duit, tenang aja lu, pasti gue bagi. Jangankan cuma sedikit, banyak juga pasti gue bagi. Giliran udah punya, wah lain lagi ceritanya. Tapi Allah menguji keimanan Nabi Allah Ibrahim. Dulu pernah menyatakan seandainya punya anak dan Allah perintahkan untuk dikurbankan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, pasti disembelih katanya. Maka ketika Allah mengijabah doanya, enggak langsung, ditunda dulu, dipending dulu sampai pada usia anaknya bisa mencapai usia mampu membantu aktivitas beliau. Kalau tidak salah di sini disebut tahunnya. Ya. Ada yang menyebut ibnu talata asyar. Ya. Wa qila huwa ibnu sab'i sinin. Satu pendapat, satu riwayat menyatakan Nabi Allah Ibrahim baru diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya saat anaknya berusia 7 tahun. Wa qila ibnu talata asyara sanah. Ada juga pendapat yang menyatakan saat akan disembelih Nabi Ismail alaihissalam berusia 13 tahun. Kalau anak sudah bisa membantu kerjaan orang tua, kira-kira udah berapa tahun? Anggaplah yang lebih tuaan ya, anggap 13 tahun. Udah berusia 13 tahun, udah bisa membantu pekerjaan ayahnya, baru Allah tagih janji yang pernah diucapkan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya ay lamma saluha an yamshiya ma'ahu walabzu ma'ahu lil bayan yani lamma balagha al had alladhi yuqaddaru fihi ala lailati tarwiyah wa nama ra'a fil manam man yaqul ya Ibrahim ufi binazrik. Begitu sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam hari tarwiyah. Masih ingat hari tarwiyah tanggal berapa? Kalau Gering jawab tanggal 8. Maka beliau bermimpi, Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya ada seruan memanggil, ya Ibrahim ufi binazrik. Hei Ibrahim, laksanakanlah nazarmu. Apa nazarnya? Dulu yang beliau pernah menyatakan seandainya punya anak sekalipun akan disembelih, ditagih oleh Allah. Ra'a fil manam man yaqul ya Ibrahim ufi binazrik falamma asbaha akhadha yatarawwa ay yatafakkar ahuwa min Allah am min asyaitan. Pagi-paginya beliau merenung, ini kira-kira perintah dari mana ya? Dari Allah apa dari setan? Karena beliau merenung, maka hari itu disebut atau dikenal dengan hari tarwiyah. Falidha summiya yaumut tarwiyah. Oleh karenanya hari itu disebut dengan hari tarwiyah. Falamma amsa ra'a thaniyan fil manam falamma asbaha arafa annahu min Allah. Saat beliau merenung di siang harinya sampai datang malam lagi. Datang malam lagi, mimpi lagi. Mimpi yang sama dengan seruan atau panggilan yang sama. Apa seruannya? Ibrahim, bayar nazarnya
Dulu kan pernah nazar saat beliau berada di pagi hari, arafa annahu minallah. Sadarlah beliau bahwa seruan itu bersumber atau berasal dari Allah. Maka hari itu disebut dengan hari Arafah. Kalau hari Arafah, jamaah haji di Mekah pada ngapain? Pada wukuf. Wukuf ini menjalankan puncak pengerjaan ibadah haji. Walidha summiya dzalikal yaum yauma Arafah. Oleh sebab itu maka hari itu disebut dengan hari Arafah. Wasmu dzalikal makan Arafat. Sedangkan nama dari tempat-tempat itu adalah Arafat. Tsumma ra'a fil lailati tsalitsah mithlah fahum binahri walidha summiya yaumun nahar. Kemudian di malam ketiga mimpi lagi dengan mimpi yang sama, maka mereka bersiap-siap untuk melakukan eksekusi. Apa eksekusinya? Yaitu bersiap-siap untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nih, Nabi Allah Ibrahim dikenal sebagai orang yang memiliki tingkat ketaatan yang luar biasa, orang yang saleh. Ternyata memiliki keturunan, memiliki anak yang juga tidak kalah salehnya, tidak kalah kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ditanya oleh ayahnya, "Ya bunayya, saya melihat dalam mimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Seandainya ini kita tanya ke anak kita, apa jawaban anak kita?" Paling balikin dia, "Kok saya? Bapak aja yang udah tua." Kira-kira begitu enggak? Ini kalau anak kita. Tapi kalau anak Nabi Allah Ibrahim, ketika ditanya, "Saya melihat dalam mimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Apa jawabannya? "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan. Insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Padahal pertanyaannya mau disembelih, mau dipotong. Karena kesolehan anak ini, dia pasrah. Dia mengedepankan apa yang menjadi perintah Allah jauh lebih penting dari apapun. Hatta sampai mengorbankan dirinya pun gak masalah. Cuma apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ini tidak berjalan lancar dan mulus begitu saja, karena ada musuh bebuyutan manusia, setan. Nabi Allah Ibrahim juga digoda setan juga ternyata untuk membatalkan apa yang diperintahkan. Falamma arada an yadhhaba bi Ismail alaihissalam ila an-nahr. Ketika Nabi Allah Ibrahim akan pergi ke satu tempat untuk mengeksekusi, untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, qala Ibrahim alaihissalam li Hajar. Maka Nabi Allah Ibrahim berkata kepada istrinya Sayyidah Hajar, wa hiya ummu Ismail alaihissalam, yaitu ibu dari Ismail alaihissalam. Apa katanya? Albis waladaki Ismail ahsana thiyabih fa inni dhahibun bihi ila dhiyafa. Fa albasat ummuhu wa dahanathu wa rajlat sya'ra ra'sih. Ketika mau disembelih, Nabi Allah Ibrahim perintahkan kepada istrinya, pakaiin anakmu pakaian yang terbaik, pakaian yang paling bagus, pakaian yang
baru yang dia punya. Ya. Karena aku akan mengajaknya bertamu, maka dipakaikanlah oleh ibunya dan dirapikan serta disisiri rambutnya. Ya. Fahamal Ibrahim alaihissalam hablan wa sikinan wa dhahaba ma'ahu ila janibi Mina. Tetapi katanya mau diajak bertamu. Anehnya kok Nabi Allah Ibrahim bawa tambang, bawa pisau. Kira-kira mau ngapain? Ini kerjaan Baba Judin ini. Bawa tambang, bawa golok. Bawa tambang dan bawa pisau. Kemudian berangkat bersamanya menuju area Mina. Walam yakun iblis alaihi la'nah min yaumi khalqillah ashghala wala aktsara taraddudan minhu fi dzalikal yaum. Maka iblis laknatullah tidak pernah melakukan aktivitas sesibuk hari itu. Sibuk banget hari itu iblis. Untuk apa? Untuk menggagalkan rencana penyembelihan Ismail oleh Nabi Allah Ibrahim. Sibuk iblis memprovokasi. Fakana Ismail alaihissalam ya'du amama abi. Faja'a iblis yaqul li abi alla tara i'tidalu qamatahu wa husnu surati wa latafati sirati. Nabi Allah Ibrahim diprovokasi oleh iblis. Lihat, tampangnya sangat luar biasa, kegagahannya juga luar biasa, kelembutan aktivitasnya juga luar biasa. Maksudnya apa? Supaya Nabi Allah Ibrahim ngenes, nggak jadi menyembelih. Tapi apa yang terjadi? Faqala Ibrahim, "Na'am, walakin umirtu bidzalik." Ya, betul apa yang kau katakan, tetapi aku diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Untuk ngapain? Untuk menyembelihnya. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim marah, iblis ditimpuk. Dan apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim ini diabadikan menjadi salah satu ritual pengerjaan manasik yang disebut dengan jumrah, ramyul jumrah, melempar batu, mengenang apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak berhenti sampai di situ, tidak berhasil menggoda Nabi Allah Ibrahim. Lantas iblis berpaling, pindah, yang digodain sekarang ibunya. Biasanya kan ibu nggak tega. Biasanya ibu kan rela berkorban apapun, rela melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Maka iblis menuju Sayyidah Hajar wa qala kaifa taq'udina dhahaba Ibrahim bibnika lidhabhi. Bagaimana kau bisa duduk dengan tenang di sini sementara suamimu Ibrahim membawa anakmu untuk disembelih? Sayyidah Hajar tidak percaya begitu saja. Beliau berkata, jangan bohong kamu. Atas dasar apa engkau menuduh suamiku akan melakukan hal tersebut? Tadi kan berangkatnya bawa pisau dan tambang. Ini dijadikan modal oleh iblis. Kalau bukan karena mau menyembelihnya, nggak mungkin Ibrahim pergi bersama anakmu membawa seutas tali dan pisau. Harapan iblis, Sayyidah Hajar bisa tergoda, tetapi ternyata tidak. Sayyidah Hajar bahkan
Kalau memang itu yang diperintahkan Allah, berarti mereka berdua akan melakukan sesuatu yang terbaik. Dan Sayyidah Hajar pun marah. Iblis ditimpuk juga, dilempar juga dengan batu. Nah, makanya nanti kalau pergi haji, jamarat itu ada 3 tiang. Yang jumrahnya ada 3. Ya. Ini melambangkan perlawanan 3 orang ini, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail, dan Sayyidah Hajar, dalam melakukan perlawanan terhadap provokasinya syaitan. Kemudian kata Sayyidah Hajar, dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap anaknya. Kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perintah yang Allah sampaikan kepadanya, kepada nabinya, pasti adalah perintah yang baik, bukan perintah yang batil. Sambil marah dan menimpuk ke arah iblis, laknatullah. Tidak sampai di situ, tidak berhenti sampai di situ. Kalau tadi 2 orang ini udah nggak berhasil, yang terakhir yang digoda adalah Sayyidina Ismail. Dan ketika iblis menggoda Sayyidina Ismail alaihissalam dengan berbagai macam rayuan, ternyata juga tidak berhasil. Dan ternyata Sayyidina Ismail juga melakukan hal yang sama, marah dan menimpuk si iblis tadi. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim sangat luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengorbankan apapun yang ia miliki, termasuk menyembelih anaknya yang dulu pernah dilontarkan pada masa muda. Saat ditagih oleh Allah, benar-benar dilaksanakan. Ini membuktikan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sosok yang sangat istimewa. Oleh karenanya beliau juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapat predikat Khalilullah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ismail dan Sayyidah Hajar, berkorban kepada Allah dengan berkorban demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rela mengorbankan apapun yang mereka miliki. Dan mudah-mudahan semangat ini terus menggelora dalam jiwa kita, sehingga kita terus terpicu untuk melakukan pendekatan kepada Allah meskipun harus berkorban apa yang kita miliki. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup kajian kita malam ini, dan mohon maaf malam ini tidak ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya di sesi ngobrol aja. Kita tutup dan lengkapi apa yang sudah kita munajatkan di awal tadi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya orang-orang tua kita yang kebetulan kita hauli malam ini mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya, sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan dari apa yang kita lakukan hari ini. Kita yang masih hidup, kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat pada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rizki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyih. Kelak kita mati, mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamat
وبركات الأولياء. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، لك الحمد بعد الرضا، لك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم تقبل وأوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه من لا إله إلا الله، وما سبحنا من سبحان الله وبحمده، وما صليناه على حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة وبركة شاملة ورحمة من مواهب فضلك نازلة نهديها ونوصلها نبلغها إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائي وأجدادي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم خاصة وأموات المؤمنين عامة. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، واجعله لهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، واجعله لهم حجابا وإتقا وجنة وسكاية من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجعل الجنة مثواهم، وانزل الرحمة على قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.